Mari kita sama-sama mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sa'altu rabbi sihhatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wal ahli wal walad wa tula hayatin fi Ikam kamali ikomatum wa ifminal ijabi wal bid'i itu kan halalan halalan wasi'an waqisi yakunu lana awalan alaman ilman mubarakan fihi barak dan sadidan dan yang fa'ul amal wa amna alba al-bala'i wal fitan li Allah awwalina wa ismatan wa husnul Yuhibbuhu wa tardahu ya Samad wa akthir lana tawa ya hati wal huda minal aqribai wal ba'idaini wal ab'ad Fadli ya rahmanu ya muhsin wajahin nabiyyin alaihi salatullahi summa salamuhu wa alihi wa ashabihi wa man Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah rabbi zidni ilma wa wasi' fi rizqi wa barik li fima razaqtani waj'alni mahbuban fi qulubi ibadik wa azizan fi umulihi waj'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasanan fi'ali ya qa'iman bila zawali ya mubdi'an bila misal walakal hamdulillah wasyarafu ala kulli hal. Langsung saja. Baik, terima kasih. Langsung saja ngaji akan dimulai. Waktu dan tempat kami persilakan. khususon Asyid Muhammadin alaihi alam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah malam ini kita bisa ketemu lagi. Sampai di halaman berapa ini, teman-teman? Halaman 80, Pak. 80. Halaman 80. Am dan khos itu ya? Oke.
Ini kayaknya udah ini. Berarti sekarang Anwaul Am udah belum? Anwaul Am. Halaman 82 yang bawah itu ya. Kayaknya itu ya. Apa sudah itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Anwaul Ami. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang am dan khos ya. Suara saya jelas nggak? Jelas, Pak. Oke. Ya ini mohon maaf rame ya, ini sama anak-anak biasa pada mainan. Di am itu lafadz yang umum, adapun khos itu makna yang khusus. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang mengandung makna umum. Dan ada yang mengandung makna khusus. Kemarin sudah bahas ya, misalnya qad aflahal mu'minuna. Sungguh beruntung orang-orang yang mukmin. Ya semua orang mukmin. Nah, sekarang pembagian am. Anwaul ami. Macam-macam am. Al-amu ala salasati aksamin. Am itu terbagi menjadi 3. Al-awalu, yang pertama, itu apa? Al-baqi ala umumihi. Lafad am yang akan tetap menjadi am. Jadi lafadnya itu umum dan akan tetap menjadi umum maknanya. Karena ada di dalam Al-Quran itu am, tapi maknanya nanti bisa jadi khusus. Nah, itu nanti bagian berikutnya. Nah, sekarang yang pertama, lafadz am yang akan tetap menjadi umum maknanya. Wa amsilatuhu fil Qur'ani kasiratun. Nah, contoh-contoh tentang ini di dalam Al-Quran itu banyak. Wa ayatuhu kulluha, semua contoh itu, semua contoh ayat itu fi ghairil ahkami al-far'iyati. Bukan termasuk ayat-ayat yang membahas tentang hukum-hukum furu', hukum-hukum cabang. Li'annal ahkamal far'iyata yasihu ghaliban dukhulut takhsisi 'alaiha. Kama qalu ma min amin illa wa yumkinu ayyudkhilahu takhsisu. Lafadz yang akan tetap maknanya umum itu biasanya, bahkan ini dikatakan oleh Said Alawi, Said Muhammad ini, semuanya itu bukan terkait ayat-ayat hukum. Mengapa? Karena yang namanya ayat-ayat hukum itu pasti pada umumnya akan menerima taksis, akan menerima pembatasan. Seperti yang disampaikan oleh para ulama bahwa setiap ada lafadz yang am pasti dimungkinkan akan ada taksisnya. Jadi setiap lafadz yang umum itu pasti ada taksisnya. Maka ini yang pertama, ini am yang akan tetap am, yang tidak akan ditaksis. Contohnya apa? Wa minal ami al-baqi ala umumihi. Sebagian dari contoh lafadz yang am, yang umum dan akan tetap umum, itu firman Allah, wa innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya kepada segala sesuatu Allah mengetahui. Nah, di sini kan Allah mengetahui segala sesuatu. Nah, segala sesuatu ini kan umum, am.
Maka kata Said Muhammad, dalam contoh ini amnya itu akan selalu menjadi am. Ya. Amnya akan selalu menjadi am. Ya, amnya akan selalu menjadi am. Jadi ketika memahami ayat ini ya sampai kapanpun maksudnya kita paham bahwa Allah itu selalu mengetahui segala sesuatu. Jadi tidak ada pengecualian, misalnya Allah dulu memang tahu bagaimana umat-umat terdahulu, tapi untuk zaman modern Allah itu belum pasti tahu lah, tidak seperti itu. Jadi semuanya. Innallaha la yazlimun nasa syai'a. Allah tidak akan menzalimi manusia. Ya, siapapun tidak akan Allah zalimi. Jadi siapapun orangnya itu tidak akan Allah zalimi. Nah, ini umum terus, bukan tidak ada kecuali. Ibaratnya gini, tidak boleh kita pahami Allah itu tidak akan zalim kecuali orang-orang yang berdosa Allah akan zalim. Nah, tidak seperti itu, tidak. Jadi maknanya akan terus umum. Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan menzalimi seorang pun. Wa qauluhu wallahu khalaqakum min turabin summa min nutfah. Allah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari nutfah. Nah, jadi sampai kapanpun yang namanya manusia itu ya diciptakannya dari ini, dari turab, dari nutfah. Wa qauluhu Allahul ladzi ja'ala lakumul arda qirara. Allah yang akan menjadikan bagi kalian semua bumi sebagai tempat menetap. Itu maksudnya ya bumi itu ya bagi siapapun, tidak khusus bagi orang yang beriman saja. Jadi ayat-ayat ini itu akan terus maknanya umum. Yang kedua, asani al-am al-muradu bihil khusus. Lafadznya am, tapi maksudnya itu khusus. Jadi secara lafadz itu am, tapi kalau dipahami atau maksud dari ayat itu maknanya adalah khusus. Contohnya, apa itu maksudnya? Am tapi maksudnya khusus itu. Di sini dijelaskan. Wa huwa al-lafzul amu al-waridu allazi yashmilu jami'a afrodih. La min jihati tanawulil lafzi wala min jihatil hukmi. Bal huwa zu afrodin ustukmila fi fardin minha. Jadi lafad ya maksud dari lafad am tapi maksudnya khusus itu adalah lafad yang kalau secara lafad itu umum tapi sebenarnya tidak mencakup keumumannya. Contohnya ini, wa min amsilatihi fanadathul malaikatu wa huwa qaimu yusolli fil mihrab. Maka malaikat itu memanggilnya ketika dia sedang sholat di mihrab. Di sini kan malaikat. Malaikat itu umum enggak? Kata malaikat itu umum enggak? Ayo teman-teman. Kata malaikat itu umum apa khusus? Ditendang aja. Halo? Kata malaikat umum apa khusus? Ketika misalnya iman kepada malaikat, berarti kan semua malaikat, enggak terbatas Jibril, enggak terbatas Raqib Atid, tidak. Nah, ini secara lafadz itu malaikat disebutnya. Tapi yang dimaksud sebenarnya bukan semua malaikat, bukan. Tetapi yang dimaksud itu hanya Jibril. Fal malaikatu huna al muradu bihim Jibrilu. Idhuwallazi nada.
Jadi meskipun di sini disebutkan kata malaikat, tapi yang dimaksud adalah Jibril, bukan yang lain. Karena yang memanggil itu Jibril. Nah, ini. Jadi kalau yang tadi, yang pertama itu lafadznya am, umum, dan akan tetap umum. Sedangkan yang kedua ini, lafadznya am, tapi yang dikehendaki atau yang dimaksudkan itu khusus. Misalnya begini, kan sering nih, mungkin teman-teman punya kumpulan teman yang sudah akrab, ya. Terus mereka punya istilahnya panggilan-panggilan khusus. Manggil ini namanya dia, umum. Tapi bagi komunitas itu ketika disebut dia datang, itu maksudnya bukan dia orang laki-laki satu, bukan, tapi ya si A itu misalnya. Itu kan sama, ya. Jadi lafadznya kayaknya umum, tapi sebenarnya yang dimaksud adalah khusus. Sampai di sini bisa dipahamin nggak? Halo, teman-teman, bisa dipahamin nggak? Halo, bisa dengar suara saya nggak? Halo, halo, kok diam aja ini dari tadi? Kedengeran nggak suara saya? Kedengeran. Kedengeran. Ya. Bisa dipahamin belum? Dua ini. Insya Allah. Insya Allah, Ustaz. Ya. Nah, sekarang yang kedua, yang ketiga ya. Apa itu yang ketiga? Nah, ini yang tadi saya katakan di awal. Al-am, al-makhsusu. Jadi lafadznya am, tapi nanti ada pengkhususannya. Jadi kalau tadi yang pertama apa? Lafadznya am dan akan tetap am. Ya. Yang kedua tadi lafadznya am, tapi yang dimaksud itu tidak am, melainkan khusus. Yang ketiga ini lafadznya am, kemudian akan ada pengkhususannya. Wa min amsilatihi. Dan sebagian dari contoh yang ketiga ini ma khusso bil Qur'ani ma khusso bil Qur'ani nafsuhu. Contoh-contohnya adalah ayat-ayat yang ditaksis dengan ayat-ayat Al-Quran yang lain. Contohnya, kaqaulihi ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata qurun. Perempuan-perempuan yang ditalak, yang dicerai, itu maka idahnya 3 kali quru, 3 kali suci. Perempuan-perempuan yang ditalak ini kan umum. Siapapun itu perempuan yang ditalak. Entah baru nikah kemudian ditalak, ya. Baru seminggu nikah kemudian ditalak, ya. Setahun nikah ditalak. Pokoknya ada perempuan kok dicerai, maka dia ada masa idahnya, yaitu 3 kali suci. Ini kan umum. Siapapun perempuan selama dia ditalak. Tapi nanti apa? Khusso biqaulihi ta'ala. Tapi nanti ayat yang umum ini dikhususkan, ditaksis istilahnya kalau dalam usul fikih. Ditaksis dengan ucapan atau dengan ayat yang lain. Idza nakahtumul mu'minati tsumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna famalakum alaihinna min iddah. Jika ada laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian laki-laki itu mencerainya. Padahal laki-laki itu belum pernah berhubungan sama sekali dengan perempuannya.
Ibaratnya misalnya ada orang menikah, habis ijab, qabul, langsung dicerai lagi. Jadi belum pernah berhubungan sama sekali. Maka idahnya apa? Nah, ini kan secara umum kan masuk di ayat tadi loh. Ini kan berarti perempuan yang dicerai nih. Tapi ternyata ayat ini mengkhususkan. Khusus kalau ada perempuan yang dicerai tapi belum pernah berhubungan, maka famalakum alaihinna min iddah. Maka dia tidak punya iddah. Jadi tadi kan umum ya. Semua perempuan yang dicerai maka iddahnya 3 kali suci. Yang umum itu kemudian ditaksis bahwa kalau belum pernah berhubungan maka tidak ada iddahnya. Ini namanya ayat am kemudian ditaksis. Ya. Wa biqaulihi dan di dengan ucapan ayat yang lain wa ulatul ahmali ajalahunna ayaduna hamlahun. Orang yang punya lagi hamil maka iddahnya sampai dia melahirkan. Gitu. Nah, contoh lagi, wa min amsilatihi aidon qauluhu ta'ala hurrimat alaikumul maitatu waddamu. Diharamkan bagi kita, bagi kalian, kita maksudnya kalian ini kita ya. Al maitatu bangkai, waddamu lan darah. Di sini kan umum nih, pokoknya semua bangkai, semua darah itu haram. Kemudian nanti dikhususkan bahwa ada bangkai yang halal. Khusso minal maitata atau khusso minal maitati as-samaku. Oh, kemudian bangkai ini di pengecualian adalah bangkai ikan. Itu tidak haram. Biqaulihi dengan ucapan Allah, uhilla lakum saydul bahri wa ta'amuhu mata'al lakum walisayyar. Dibagi boleh dihalalkan bagi kalian buruan laut dan makanan laut. Wa minad dami, pengecualian untuk darah itu wa minad damil jamidi. Darah yang darah yang keras. Biqaulihi au damam masfuha. Atau darah yang mengalir. Tapi perlu diketahui nih ya, maksudnya darah yang keras itu yang memang dari sananya itu keras. Misalnya kalau di hadis itu limpa dan hati. Loh, kenapa limpa dan hati kok disebut darah ya? Karena kalau melihat dari ilmu biologi ya, unsur-unsur hati dan limpa itu sebenarnya ya dari darah. Cuman memang sudah diciptakan dalam bentuk yang beku seperti itu. Dari sananya sudah bentuknya seperti itu, tidak cair, tidak mengalir. Berbeda dengan yang kadang ada itu ya makanan apa istilahnya, marus atau apa itu kalau di sini. Dideh. Itu kan aslinya darah hewan, tapi kemudian dibekukan. Nah, itu. Kalau itu ya tetap haram karena memang itu aslinya darah yang mengalir. Gitu. Dan seterusnya ini wamin amsilati aidon qauluhu ta'ala wa ihdahunna qintarun fala ta'khudhu minhu syai'a khussa biqauli fala junah ali ma fi maftadat bi. Terus seterusnya itu banyak itu. Az-zaniyat wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Khussa biqaulihi fa alaihinna nisfu ma 'alal muhsanati minal azab gitu ya. Fangkihu ma tobalakum minan nisa, nikahilah
perempuan yang kamu sukai. Di sini kan umum, perempuan. Tapi kemudian nanti dikhususkan hurrimat alaikum ummahatukum. Enggak boleh nikahi ibu. Jadi namanya umum kemudian dikhususkan. Nah, ini jadi itu namanya lafad-lafad yang am. Jadi am itu lafad yang umum, sedangkan khos itu lafad yang khusus. Lafad am itu ada 3. Yang pertama yang akan selalu maknanya umum, tidak bisa dikhususkan. Itu bukan ayat-ayat tentang hukum. Kemudian yang kedua, lafadznya am, tapi yang dimaksud adalah khusus. Dan yang ketiga, ada lafadz am, kemudian ditaksis atau dikhususkan. Nah, ini yang paling banyak ini, yang apa namanya? Kita ini sedang membahas hubungan antar ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran itu ya, meskipun kalau kita lihat sekarang sudah dikelompokkan berdasarkan surat-surat tertentu ya. Oh, ini surat Fatihah ada berapa ayat, Al-Baqarah ada berapa ayat ya. Itu bukan berarti terpisah ya. Bukan berarti ayat-ayatnya terpisah. Melainkan tetap jadi satu kesatuan. Sehingga kata para ulama, Al-Quran yufassiru ba'duhu ba'dun. Ini yang sangat sering kita dengar ya, bahwa ayat-ayat Al-Quran itu saling menjelaskan antara satu dengan lainnya. Jadi kalau ada ayat di sini umum, jadi kalau ada ayat di sini umum, maka teman-teman harus hati-hati. Coba ada nggak ayat yang mengkhususkannya? Kalau di sini ayatnya apa mutlak, maka ada nggak nanti ayat yang akan mentakidnya, membatasinya? Kalau di sini ayatnya mujmal, global, maka ada cari kira-kira ada nggak rinciannya. Karena ayat satu dengan yang lainnya itu akan berkaitan. Nasikh mansukh, nanti kita juga akan bahas. Oh, ternyata ayat ini sudah dihapus oleh ayat yang di sana. Dan hubungan-hubungan seperti itu tidak selalu satu surat, bisa jadi berjauhan. Nah, coba nanti teman-teman cek itu ayat-ayat yang tadi itu ada yang memang satu surat, ada yang tidak. Nah, itu tentang am dan khos. Makanya ada am, ada khos, ada mujmal, ada mubayyan, ada mutlak, ada muqayyad, ada nasih, ada mansukh. Itu karena itu kaitannya adalah hubungan antar ayat. Kalau teman-teman masih ingat itu munasabah. Jadi munasabah itu tidak hanya hubungan yang sifatnya lafadz saja tidak, tetapi juga hubungan makna saling menjelaskan. Nah, hubungan makna saling menjelaskan. Sampai di sini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau nggak ada
Saya lanjutkan ya. Qaidatun fi mujmalihi wa mubayyinihi atau mubayyanihi. Kaidah tentang mujmal mubayyan. Mujmal itu ayat yang masih global, mubayyan itu ayat yang akan merincinya. Al-mujmal, apa itu al-mujmal? Malam tataddoh dilalatuhu. Ayat yang petunjuknya belum jelas. Wa huwa waqi'un fil Qur'an. Ini terdapat di dalam Al-Qur'an. Khilafan li Daud Az-Zahiri. Berbeda dengan Daud Az-Zahiri. Jadi Daud Az-Zahiri itu pendiri mazhab Zahiriyah. Zahiriyah itu tekstual. Jadi pokoknya semua ayat dipahami apa adanya yang tersurat, tertulis di dalam teksnya. Wa fi jawazi baqaihi mujmalan aqwalun. Asahuha la yabqa al-mukallafu bil amali bihi bi khilafi ghairihi. Jadi terkait adanya ayat mujmal ini banyak pendapat. Jadi boleh tidak kita mengamalkan ayat yang masih mujmal? Nah, pertanyaannya kan begitu. Boleh tidak? Nah, kalau mayoritas ulama ya tidak boleh. Kalau ada ayat masih mujmal, maka harus dicari rinciannya yang mana. Waqtulifa fi ayat hal hiya min qabilil mujmal aula. Minha ayatus saraqah. Contohnya misalnya ayat tentang pencurian. Kila innaha mujmalatun fil yad. Kan di surat Al-Maidah itu kan as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma. Laki dan perempuan itu kalau ada yang mencuri maka dipotong tangannya. Lah lafaz tangan ini mujmal apa enggak? Karena ketika disebutkan mujmal itu mencakup semua ilalku wa ilal marofiki wa ilal mangkab. Jadi kalau disebut tangan itu mencakup ini ya, pergelangan ini. Pergelangan, terus kemudian siku, mencakup bahu. Maka lafad lafad tangan ini masih mujmal. Wa fil qat'i li'annahu yutlaku alal ibanah. Maka dalam kaitannya hukuman potong tangan itu harus dijelaskan dulu. Wa alal jarhi wa la zuhura li wahidin min dzalika. Enggak ada yang tahu kejelasannya. Jadi hukuman potong tangannya sih jelas bahwa kalau ada yang mencuri sekian begitu kan, ya harus dipotong tangan. Ya kan? Tapi apanya yang dipotong tangannya itu? Apa yang dipotong dari atas langsung tel segini ya, pundak ini? Apa cuman pergelangan tangannya ini? Apa cuman jarinya yang dipotong? Itu kan masih nggak jelas itu. Maka perlu dulu cari tahu mana ini ayatnya. Nah, itu makanya pentingnya mengetahui mana rincian dari ayat-ayat yang mujmal itu. Ya, termasuk dalam kaitan batasnya apa seorang pencuri kok kena hukuman potong tangan, itu batasnya apa? Ya. Apa kalau ada orang nyuri bakwan di kantin kemudian potong tangan? Apa kalau ada orang misalnya nyuri sepeda potong tangan? Batasannya apa? Seorang pencuri dapat hukuman potong tangan itu batasannya apa? Itu juga masih mutlak berarti. Wa ibanatu syari' minalku tabayyana annal muradu
zalika wa qila la ijmala fiha li anna al-qat'a zahirun fil ibadah fil ibana. Nah, penjelasan syari Allah dan Rasul itu dari ini pergelangan, maka yang dipotong itu pergelangan ini. Tangannya ini pergelangannya. Ya, pergelangan tangan yang istilahnya sambungan ini ya. Nah, ini. Itu yang dipotong dan itu sudah jelas. Tapi ya jelasnya ya karena sudah tahu ada hadis Nabi bahwa Nabi pernah melakukan eksekusi potong tangan yang dipotong seperti itu. Contoh lagi, wa minha wamsahu biru'usikum. Usaplah kepala kalian. Ini dalam hal apa nih? Wudu ya. Kepala ini kan masih umum ya. Kepala itu mana sih? Kan segini kan? Apa yang dimaksud kepala ini? Kila innaha mujmalatun litaradudiha baina mashil kulli wal ba'di. Lafaz kepala ini masih mujmal, masih global ya. Karena ini memungkinkan antara mengusap semua bagian kepala ataupun sebagiannya atau keseluruhannya. Wa masaha syari an-nasiyah mubayyinun lidzalika. Waqila la. Ya. Ini kedengaran gak nih kok? Di sini hujan deras nih. Ya, jadi ini bahwa ini apa? Kepala ini masih mujmal sehingga kita harus tahu apa yang dibasuhnya. Nah, sehingga kita tahu ternyata yang dibasuh itu tidak harus semua. Ya kan? Misalnya bagi Imam Syafi'i itu ya kalau orang wudhu itu kepala diusap sebagian saja sudah cukup. Tapi kalau Imam Malik belum cukup. Sahnya harus basah, harus diusap semua rambut yang ada di kepala itu. Nah, perbedaan ini kan karena perbedaan dalam menentukan ini mujmal atau mubayyan atau mana yang menjelaskannya. Kebetulan hujannya deras banget. Wah, dibacakan apa ini? Oke, kita cukupkan dulu ngaji. Sinyalnya susah gitu, Pak. Ya gitu. Ya nggak apa-apa, kita cukupkan dulu aja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.